Halo semuanya, halo guys. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading ya, konsultasi coaching, silakan yo guys, hubungi kontak hubungi kontak di deskripsi video ini, begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang sedalam apa isi pikiran dia ke kamu sekarang. Cie. Kita lihat prediksi ya, sedalam apa isi pikiran dia untuk kamu ya dalam waktu dekat ini. Terima kasih Tara. Wah. Jadi aku ngerasa seseorang ini kayak galau ya, kayak dilema, galau atau dilema. Ngerasa ya bingung aja ya, bingung banget sih. Sebenarnya aku pengen gitu dekatnya ke kamu ya, tapi aku harus menahan diri, harus jaga harga diri atau jaga gengsi atau apa ya, ya keadaan ini, situasi ini. Jadi kayak belajar menahan diri gitu. Atau memang ada yang nunggu gitu ya, ada yang menunggu ini. Ya mana tahu kamu gitu yang duluan inisiatif ya, lakukan sesuatu. Jadi orangnya ini ya, ya mungkin ada yang egois gitu, aku rasa ya. Ada yang egois kayak mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia rasa ya yang dijaga itu harga dirinya ini gitu. Dia maunya dicari, dia maunya dikejar kayak gitu. Wah ribet. Dan sebenarnya ada shocking moment ya. Shocking moment itu ya momen tidak terduga. Ada momen-momen shock gitu, kayak ya nggak nyangka kita kok seperti ini ya gitu. Nggak nyangka juga, ya sangat minim bicara, sangat sedikit bicara, atau bahkan ya tidak bicara gitu. Dan aku ngerasa kalau nggak bicara ya rasanya ingin bicara. Rasanya kayak ya kita tuh harusnya ngobrol, kita tuh harusnya ya berkomunikasi, harusnya kita kayak ngomong gitu ya dari hati ke hati. Atau apa ya, bisa juga ada yang terkejut ya, terkejut kayak ya harusnya ya kita bisa punya hubungan yang hangat gitu, tapi sekarang dingin ya, dingin gitu. Ya mungkin ada yang pengennya tuh ya kita deket, tapi ternyata ya ngejauh, aku rasanya. Cuma ini berapa, ada yang kaget, ada yang terkejut karena apa ya, ya kamu kayak kamu tidak mau berbuat banyak lagi gitu ya. Kamu tidak mau terlalu berlebihan lagi sama dia. Jadi dia ngerasa ya gitu sih, kamu tidak mau inisiatif duluan lagi, kamu tidak mau terlalu baper lagi, kamu tidak terlalu kasihan lagi, atau apa ya. Pokoknya kamu gak berlebihan lagi ya, kamu tidak berlebihan lagi ke orang ini. Jadi dia rasa ya terkejut,
terkejut gitu. Ya seperti kehilangan sosok kamu lah, kayak ada rasa aku pengen kamu sehangat yang waktu itu, aku pengen kamu sebucin waktu itu. Aku pengen kamu yang nyariin ya kayak waktu itu. Nah tapi sekarang ternyata tidak layau gitu. Ternyata tidak ya gitu. Jadi ya terkejut sebenarnya. Terus kayak ada rasa jadi pengen deh nyariin kamu, jadi pengen ngebujuk kamu. Ada ini ya, kayak pikiran seseorang itu dalam loh ke kamu. Dia kayak ngerasa, apa aku harus bujuk kamu? Ya mungkin kamu marah sama aku, mungkin kamu kecewa sama aku. Tuh. Nah, ini dia. Kan. Aku ngerasa ini ada energi tentang transformasi ya. Entah kenapa seseorang kayak dipaksa terus ya. Dipaksa untuk tahu diri, sadar diri gitu ya. Ya ini energi seseorang ini ya, aku rasanya. Jadi dia seperti kayak dipaksa ya, dipaksa oleh semesta ya, supaya tahu diri aja, supaya nyadar diri apa yang harus diperbaiki. Sifat-sifat dia, karakter dia, keegoisan dia, kesalahan-kesalahan dia itu harusnya kan diperbaiki ya. Dia ngerasa aja sih sebenarnya. Oke. Dan apa ya, ini ada yang kayak punya pikiran dalam ya ke kamu. Ini kayak orang yang kayak benar-benar takut akan godaan ya, takut sama godaan ya. Godaan ini macam-macam ya, bisa kayak aku kan udah buat tindakan ya, aku maunya keputusan ya udah, masa bodoh amat, aku maunya abaikan kamu, soalnya ya udah kalau drama gitu ya bersama kamu, ya udah biarkan kamu aja. Tapi kayak gimana ya, kayaknya mikir-mikir lagi deh, soalnya kayak mau nyari kamu, kayak ada rasa ya kamu pantas dipertimbangkan, kamu pantas diperhitungkan gitu ya. Ada yang merasa seperti itu. Ada juga yang ngerasa ya nggak mungkin dong aku menarik keputusan aku, nggak mungkin aku menarik tindakan aku, masa aku jilat ludah sendiri gitu kan. Itu kan istilahnya gitu ya, masa saya menjilat ludah sendiri ya, artinya nggak mungkin aku menarik ucapanku, menarik keputusanku. Kalau aku mau menjauh ya maunya menjauh terus, kalau aku mau move on ya aku harusnya move on gitu. Aku maunya abaikan kamu ya harusnya abaikan kamu terus. Nah tapi dia di sini kayak tergoda tergoda oleh pesona kamu. Nah kamu itu mempesona ya, mungkin kayak apa ya mungkin karena kamu baik juga, atau kamu itu berkesan di hatinya, kamu berkesan di pikirannya gitu. Jadi dia rasa ya orang kayak kamu itu pasti diingat ya, orang kayak kamu pasti dipikirkan, pasti dirindukan gitu ya. Nggak bisa mengelak ya kalau memang kamu itu mempesona. Ada yang pokoknya ya selalulah hanyut dalam pesonamu. Kayak gini loh, misalnya aku ngelihat orang lain ya, orang lain itu nggak kayak kamu loh gitu, atau aku berhadapan dengan yang lain ya, ternyata yang lain itu nggak seperti kamu gitu. Atau saat aku ya jalani hari-hariku ya, yang terpikirkan itu ya kamu gitu. Jadi kayak ada rasa ya tergoda lah dengan pesonamu itu. Ada seperti itu ya. Jadi ada juga yang kayak ngerasa aku nggak mungkin dong tergoda ya, terus egoku ya, gengsiku, harga diriku mau taruh di mana gitu. Aku ngerasa kalau udah biarkan kamu ya biarkan gitu, atau aku maunya begini ya begini, aku maunya begitu ya begitu ya. Cuma ya tergoda.
Nah, terus ada ini ya yang kayak mungkin dia yang takut menggoda kamu. Ada yang takut kayak, ya kalau aku hubungi kamu nih, aku kayak mendekat gitulah ke kamu, apa tidak mengganggu kamu begitu. Nah, soalnya kan ya takut aja kayak ngegoda kamu, kayak ada pikiran kamu itu kan sekarang lebih fokus ke dirimu gitu ya. Jadi kayak aku tahu kamu itu mau fokus membangun hidupmu, kamu mau fokusnya ya mencintai dirimu, membangun hidupmu gitu. Terus kalau aku datang, aku muncul lagi, apa enggak mengganggu kamu, apa tidak menggoda kamu, nanti kamu tergoda. Nanti kamu tergoda gimana, kamu baper gimana, kamu tersakiti lagi nanti gimana. Itu loh kak ya. Ada sedetail itu loh mikirin kamu ya. Oke. Terus ini apa ya, ya aku ngerasa seseorang ini sering loh kayak butuh berkali-kali untuk healing, untuk tenangkan diri lagi gitu, karena ya nggak stabil lah secara emosi, secara perasaan gitu. Misalnya kayak susah loh menerima kenyataan, berdamai sama keadaan itu susah, nggak segampang ngomong doang gitu. Ya harus seperti itu. Jadi sekeras apapun seorang kayak mikir, ya kita tuh realistis aja ya, menjalani yang realita aja, yang nyata aja. Cuma kadang bertanya-tanya akan dirimu. Kamu di mana ya sekarang? Kamu sama siapa? Apa kamu senang-senang di sana? Apa kamu seperti aku? Atau kamu udah bahagia? Ya mau gitu bertanya-tanya atau mencari keberadaan kamu gitu ya. Padahal kenyataannya ya dia maunya kan melangkah ke depan gitu sih. Maunya dia ya kenyataan itu ya diterima aja. Kalau rumit ya rumit, kalau hubungan sulit ya hubungan kita sulit gitu. Jadi melangkah ke depan aja kan sesuai realita. Tapi itu nggak mudah ya, itu tidak mudah. Makanya ya maulah kecarian kamu. Oke? Nah, terus ada yang mikir kamu itu kayak apa ya, kamu kayak fokus kepada hal-hal yang mengembangkan hidupmu ya. Ada kok seseorang yang tahu itu, kayak misalnya ya entah kamu sadari gitu ya atau enggak, ya aku udah lihat nih kamu itu mulai menunjukkan kualitas kamu gitu. Aku udah mulai memandang ya kamu itu memperlihatkan ke kualitas kamu gitu. Atau maksudnya ya pokoknya aku ngerasa aja kamu itu kan lebih mencintai dirimu gitu. Kamu membangun kualitas kamu, dan memang terlihat sih kamu itu semakin hari semakin berkualitas ya. Kayak ya ada aja kualitas kamu yang kamu perlihatkan satu persatu gitu. Misalnya kayak ya kamu tidak mau ladeni drama, kamu kayak maunya biasa aja, atau kamu mau menjauh, kamu mau menghindar, atau kamu mau lepaskan gitu. Di situ kan kelihatan kayak ya kamu itu berkelas juga ya. Kamu berkelas, kamu punya harga diri kamu juga tinggi gitu ya. Ya kamu kayak pantas juga dihargai gitu, dihormati ya. Ya, ada yang mikirnya kayak gitu. Oke. Jadi orang ini konflik batin sendiri loh. Dia kayak konflik batin gitu, atau ya dia yang tertekan batin. Dia ngerasanya sulit banget menaklukkan kamu sekarang. Atau ini bukan soal menaklukkan kamu juga ya, tapi tentang memulai percakapan aja ke kamu itu susah ya. Aku harus bilang apa juga rasanya susah aja. Aku harus menyapa kamu, berkomunikasi sama kamu aja kayak
rasanya aku tuh susah banget gitu. Itu sih ya. Oke. Kemudian nah kan dia tuh stres banget loh mikirin kamu. Aku bisa bilang ada ini orang sangat dalam ya isi pikirannya sama kamu. Dia sangat detail mikirin kamu. Sampai susah tidur loh. Susah banget tidur ya. Atau jangan-jangan orang ini ya diam-diam jadi begadang gitu ya. Karena gelisah, susah tidur. Mungkin ada ya dihantui rasa bersalah. Ada dihantui rasa ya kita ini ya kita harusnya masih harus bicara gitu ya. Ini kan mungkin di saat orang-orang tidur ya dia mikirin kamu. Mungkin harusnya kan malam hari kan orang-orang itu tidur. Harusnya malam hari ya manusia itu kan istirahat, tidur gitu. Tapi dia mikirin kamu. Bahkan apa ya, ada yang malam-malam gitu stalking kamu gitu loh. Malam-malam kalau susah tidur ya udah ngecek kamu online aktifkah, atau kamu pasif, atau kamu menutup diri. Kadang bertanya-tanya gitu ya, kamu masih on nggak ya gitu, kamu pakai sosmed gimana sih gitu, atau kamu masih hidup kan? Ya masih lah ya. Ya ada kayak gitu, bertanya-tanya. Misalnya kamu nggak aktif gitu, misalnya kamu cenderung pasif, ada yang bertanya-tanya di hati ya, kamu masih hidup kan? Ya masih ya kan guys. Itu kadang muncul loh sisi apa ya, sisi bapernya dia itu, terutama ketika ya dia teringat kamu. Karena jujur aja sebenarnya ini orang kan ada yang pakai logika banget ya, pemikir banget, apa-apa dibawa sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, logikanya sendiri. Dia ngerasa harus realistis ya it's okay gitu kan. Cuma dia kayak selama ini suka mengabaikan perasaan ya. Cuma ketika ada saat-saatnya dia kangen, dia rindu sama kamu, ya pasti dia baper, pasti terbawa perasaan gitu sama kamu gitu. Dan orang yang pemikir seperti ini, yang selalu pakai logika ya, selalu merasa pikirannya yang benar ya ketika hati nurani bicara, ketika bapernya itu muncul ya dia jadi apa ya pokoknya jadi baper, dan dia makin dalam memikirkan kamu ya, makin dalam mikirin kamu gitu kak. Ya bayangin seorang pemikir gitu ya, udah pemikir terus mikirin kamu pula gitu ya, makin mikir gitu aku liatnya ya. Ini sampai sakit kepala, nggak enak badan, ini ada sampai sakit ya, karena ya cuma mikir gitu. Ada yang cuma memantau ya, cuma gitu-gitu aja. Akhirnya kayak tersiksa sendirilah, akhirnya ngerasa sakit sendirilah kayak gitu. Oke, ini dia. Terus ada yang mengingat-ingat ya tutur kata kamu, ada yang mengingat-ingat cara kamu memperlakukan dia gitu. Ada sih ingat-ingat kayak gitu, ini kan. Ada yang mikir gini, aku kok jadi ingat ya kata-katamu, ucapanmu. Kamu pernah bilang ini, pernah bilang itu, ya aku ingat gitu. Entah kenapa jadi mengingat gitu ya. Terus ada juga yang mengingat kamu itu pernah berbuat ini, kamu pernah berbuat itu. Ya baik juga sih kamu. Ya kangen juga sama kamu. Seperti itu. Terus kalau dia rindu gitu ya, kangen sama kamu, kayak bawaannya pengen peluk sebenarnya ya, pengen peluk kamu. Ada yang kayak cuma lihat kamu dari jauh lah, cuma lihat fotomu, cuma kan kayak bawaannya
ih pengen peluk gitu. Ya, ada yang ingin memeluk dirimu. Aku rasa seperti itu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.